Waktu pertama kali ada pihak Bank Danamon menagih ke rumah saya, seingat saya sampai 3 kali. Ya. Untuk yang terakhir saya telusuri, waktu itu Bapak Suwono ya selaku jabat kepala desa waktu itu, Pak, saya tanya kok saya dapat, keluarga saya, maksud saya Bapak Imam Sujono, kok ada tagihan dari Bank Danamon. Wah, itu aku gak ngerti, Win. Coba tangloto nang Pak Samsuri, kronologinya gitu Pak dulu. Waktu itu saya ke rumah beliau Bapak Samsuri. Insya Allah, mumpung ini masih ada saksi, Win, tolong urusin ini, Kak. Urusin ini buntutnya tambah panjang. Nah, dan sekarang masih ada saksi yang hidup waktu itu. Coba sampean nangkep Pak Sanusi almarhum. Saya lari ke sana. Jawabannya dari Bapak Sanusi, aku yo gak tahu apa ya, Bin. Coba tangguto sama Pak Purwanto gitu Pak Kades. Lalu saya menuju ke Pak Purwanto, saya ceritakan, malah saya tunjukkan untuk tagihan dari Bank Danamon itu. Pak, kalau asal ngeten terus ngeten, saya sudah menunjukkan dari data yang ada. Wis saiki mungkin Pak Purwanto lupa. Wis saiki karepmu ya apa Dewin? Mulai sekarang sampai seterusnya, Pak. Kula mboten semerap nek Bank Danamon lagi menuju ke rumah saya untuk penagihan. Ngoten apa? Kula sanjang rumiyin iki ngoten, Pak. Sampai jenengan tantang ditawari ngoten. Lalu oh iya, kalau gitu Dewin, muncul ini Pak. Saya simpan sampai sekarang ini Pak, alhamdulillah. Saya cari-cari masih ada. Keranten apa tak kira sudah tidak ada masalah lagi Pak. Iya, ini saya. Lalu datang membuat saya gemeter Pak. Panggilan malah lebih tinggi dari pengadilan. Aduh, gimana ya saya sahabat sama Pak Kepala Desa itu Pak. Terus terang. Terus saya ceritakan dan alhamdulillah data konkret ini sudah saya pegang. Kalau isinya sudah tidak ada penagihan lagi ke rumah saya dari Bank Danamon. Begitu. Selama beberapa tahun tidak ada penagihan Pak Menko. Lalu saya muncul lagi surat pengadilan itu. Saya tunjukkan kepada Bapak itu Pak. Bapak, kok saya dapat panggilan dari pengadilan malah. Waktu itu kan masih ya 1 bulanan lah Pak, mulai saya dapat panggilan itu. Ya. Lalu ada waktu itu panggilan hari Kamis. Saya datang ke rumah Bapak untuk menunjukkan surat panggilan dari pengadilan itu hari Selasa. Oh iya, Dewin sama teko ae, kaitan apa pulanya kan gitu. Oh iya Pak, saya nggak datang, nanti ada masalah lagi di belakangnya Pak kalau saya tidak hadir ke pengadilan kan gitu. Lalu kan ada selang 1 hari Rabu. Kok kebalikannya Bapak nelpon saya perlu ke rumah tidak untuk memenuhi panggilan dari pengadilan kan gitu. Wah, ini saya membuat resah lagi Pak. Terus terang saya koordinasi sama Bapak Kepala Desa. Gimana ini Pak? Wis teko dihadiri aja. Kalau memang manut sama Bapak Waras Pak Kepala Desa. Dan beliau juga sanggup untuk mendampingi saya. Gitu Pak. Kok malah saya tidak, malah jenengan saya dibelakan sama pengadilan apa nih? Pengacara jenengan kalau nggak salah itu. Tetap itu saya hadir Pak hari Kamis itu. Nah, terkait dengan itu kok ada rentetannya untuk saya sebagai waris dari Bapak Imam Sujono. Memang betul itu. Apa Pak isi surat di dalam pengadilan itu? Bapak saya itu Pak, Binyo Sewu. Di dalamnya dengan pun sampun perso saya tunjukkan itu sebagai tergugat Pak. Antara penggugat sama tergugat, antara Bu Nadiro sama bapak saya. Itu yang saya tidak terima itu. Sudah disampaikan sama Pak Kades bahwa mulanya sertifikat itu kan keluaran 78. Lah munculnya Bank Danamon itu 2003 kalau nggak salah. Nah, saya ingin tahu dari Bapak Purwanto, kok bisa, mulanya gimana kronologinya kok sampai sertifikatnya Bapak ke Bank Danamon. Siapa yang menjaminkan itu di sana? Saya ingin tahu. Dan ini muncul di Bank Danamon nama
Pak Ibrahim. Nah itu. Tapi nama bapak saya tertera di sini juga, Pak. Jadi mohon nanti dijelaskan kronologinya gimana waktu itu dan juga masalah KTP-nya, Pak. KTP-nya siapa itu? Yang dibuat untuk jaminan. Saya tahu persis, baik. Saya cermati, saya teliti, saya pelajari berkas-berkas yang ada di saya. Ini sudah jelas sekali. Yang berperan di dalamnya itu, yang membuat drama di situ sudah jelas kalau dengan sampaian. Itu Pak, kalau saya pelajari. Bukannya saya menuduh, tapi bukti yang mengatakan ini Pak. Nah, itu makanya saya tidak terima masalah itu. Nanti jenengan jelaskan. Gemeter Pak, dipanggil pengajian sampai 2 kali itu Pak. Terus terang saya, tidak bisa tidur, gelisah. Padahal saya maklum dengan Bu Nadhiro Pak. Karena kenapa? Beliaunya sudah mengecek beberapa kali ke desa waktu memenangkan lelang sertifikat itu. Ternyata waktu itu pengakuan dari Bu Nadhiro diombang-ambingkan, tidak ada jawaban yang pasti. Sampai sekarang beliaunya belum tahu apa nih sawahnya bapak itu yang sudah dilelang dibeli sama Bu Nadhiro. Tahu-tahu ya sekarang itu dieksekusi itu, gitu Pak. Untuk itu mohon dijelaskan sampai sedetil-detilnya gimana kronologinya bahwa mulai dari saya sampaikan tadi. Mohon maaf. Sebelumnya kami akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arifin. Saya menyambung apa yang disampaikan Mas Arifin. Awalnya dulu memang Mas Arifin ke rumah saya. Ya. Ada katanya ada pengajian dari Ustaz Namun. Tapi yang diminta dulu bukan sawahnya Pak. Yang diukuri itu tanah pekarangan dan rumahnya pada saat itu. Iya, cuma bingung gitu Pak. Bukan sawah tapi rumahnya yang mau diminta pada saat itu. Kemudian Mas Arifin laku alibarnya Pak Sudono bingung. Nah, saya sendiri Pak untuk sertifikat dari lingkungan lari ke apa tadi? Kondanamon. Bukan yang menjaminkan sertifikat itu. Pak Ibrahim. Nah, lari ke Pak Ibrahim itu saya nggak tahu Pak. Kenapa? Bang bisa mencairkan uang ke nasabah dengan jaminan hak milik orang lain Pak. Mengapa sama terjadi seperti itu Mas? Saya sendiri larinya sertifikat tentang Sudono ke Pak Ibrahim. Bagaimana cara saya nggak tahu itu Pak. Sama sekali saya nggak tahu. Cuma kok bisa bank itu mencairkan dana ke nasabah yang jaminannya itu punyaannya orang lain, kok bisa seperti itu? Kok bisa disita, kok bisa disita seperti itu? Padahal tidak punya hak untuk itu. Pak Ibrahim kan kurang lupa Pak, bukan ahli waris, bukan saudara. Tapi Bank Danamon kok bisa mencairkan dengan jaminan sertifikat memang Sudono. Tadi tidak ada hubungan apa-apa dengan Sudono saya. Saya sendiri kan larinya sertifikat dari hubungan ke Pak Ibrahim, saya nggak tahu sama sekali Pak, nggak tahu saya. Tapi kok bisa bank itu mencairkan dana ke nasabah yang jaminannya kok milik orang lain gitu loh. Mestinya kan tidak bisa itu, kalau tidak ahli waris itu saja membutuhkan tanda tangannya Pak Camat kalau ada kewarisannya. Itu tanpa ada apa-apa kok bisa Bank Danamon mencairkan dana ke nasabah yang agunannya milik orang lain. Saya sendiri juga bingung masalah ini, masalahnya kan gak sesuai dengan prosedur. Makanya eksekusi sebetulnya tidak bisa dilaksanakan itu Pak. Nah, seperti itu. Karena yang pinjam di bank itu ke orang lain, bukan yang ada di dalam sertifikat itu, dan bukan ahli waris sama sekali Pak. Kok bisa seperti itu gitu loh. Larinya sertifikat dari hubungan ke Pak Ibrahim, saya nggak tahu sama sekali gitu. Yang saya pikirkan itu kok bisa gitu Pak. Kok bisa bank itu mencairkan dana dengan agunan milik orang lain gitu. Sampai dia terbukti, sehingga dari pihak kami juga merasa dirugikan. Ini yang bisa saya sampaikan seperti itu. Mengapa bertiga eksekusi? Karena tidak sesuai dengan prosedur pinjamannya itu. Milik orang lain dibuat agunan, tidak mau membayar, disita otomatis Pak, seperti itu.
Ya, Pak. Terima kasih. Mungkin saya sedikit ada pertanyaan. Pak Purwanto jadi kepala desa tahun berapa sampai tahun berapa? Jangan bilang nggak tahu. Tahu. Ingat saya Pak Lur ya, ingat saya. Jangan saya ingat Pak, yang pasti. Harusnya ya ingat lah Pak. Ada di dulu. Oke, jawabnya nanti dulu. Ya. Soalnya saya juga dengar cerita, ya. Waktu itu ada yang menyaruh jadi Bapak Imam Sujono, Iya. ya. Iya. Jadi Imam Sujono, kalau dulu KTP kan gampang tuh Pak. Membuat desa sendiri Tempeli bisa. foto, stempel desa sudah jadi KTP kan waktu Iya. itu. Bener kan enggak Pak? Iya kalau dulu kan seperti bisa. Loh, lah ya bener apa enggak? Benar kalau seperti itu Ah. bisa. Ya benar. Waktu itu, ya ada yang bilang, memang ada yang sengaja memasukkan ke bank itu dari unsur pemerintah desa sini. Yang pertama membuat KTP palsu. Makanya saya tanya, Pak Purwanto jadi kepala desa di sini tahun berapa sampai tahun berapa? Iya. Kalau saya mendingan kalau memang ia melakukan jadi seorang pelaku jenderal saja, enggak apa-apa. Oh iya, saya yang melakukan misal ya, ngomong enak-enak enggak apa-apa saya. Saya pun enggak memvonis toh. Kita berunding di sini. Nanti ada mungkin yang akan disampaikan saksi itu Pak Samsuri, nanti juga mungkin saya minta tolong kesaksiannya. Enggak apa-apa disampaikan aja nanti ya Pak Samsuri ya. Mohon. Soalnya apa? Saya ingin di Gembongan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kemarin salah, oke sudah salah. Monggo diakui dan diselesaikan dengan baik dengan kekeluargaan. Mau saya seperti itu. Seperti kapan hari di sini, jenengan ngomong. Nek nggak terima no melayuan nang pengacara. Bukti ini pengacara jenengan waktu datang ke sini besoknya juga nggak kembali. Iya kan? Saya Padahal- nggak tahu Pak ya Pak. Loh, Kalau beliau tidak kembali saya nggak tahu. loh. Buktinya udah nggak kembali, kita kontak terus sama pengadilan. Karena apa? Jenengan tadi bilang eksekusi itu enggak sah. Eksekusi itu punya kekuatan hukum tetap, Pak. Lo potong Pak Kandes nggih. Nggih, monggo. Minta maaf. Nah, nggih. Untuk masalah KTP, insya Allah nanti Pak Samsuri juga menegaskan. Saya Pak nggih. Untuk kenapa pertanyaan saya ya, Pak Kades mengundang jenengan sampai 3 kali ini. Dalam 2 kali Bapak tidak hadir. Waktu keduanya kok tambah muncul pengacara. Ini ada apa ini Pak Dika? Itu. Ini satu. Untuk masalah KTP, kalau teruskan sih Mas. Untuk masalah KTP dari Bapak, katakanlah Bapak saya, juga teman saya, juga guru saya. Ini saya diberi kemasukan. Waktu beliaunya nanti Pak Samsuri juga menegaskan insya Allah. Pak Samsuri datang pagi-pagi karena sebagai beliaunya sebagai Kaurumum buka-buka buku desa. Kok menemukan KTP-nya? Nggih tahu. Fotonya itu dikacamatai, jelas beliaunya juga tahu kalau itu Pak Sanusi. Tapi di bawahnya nama bapak saya. Ini Pak yang saya tidak terima. Kok Imam Sujono apa nih foto nih kok Pak Sanusi? Nah, selang beberapa minggu dicari lagi, buka-buka lagi Pak Sanusi. Kok sudah nggak ada? Ini apa? Ini jelas jenengan itu waktu itu menjabat sebagai kepala desa. Seharusnya juga tahu persis. Gini saya. Itu kalau berapa ada? Saya tahu pinter hari ini. Yang penting Pak Samsuri masih dinas, jadi kaur besar, kaur umum. Itu sampai sawah, sampai meeting Nggih, monggo, Itu monggo. cek beres. Nggih, nggak usah. Oh ya, Hari kesempatan. repot ini.
periksa teko dokter urusan penting. Monggo, monggo. Nek sawah iku ngeten ceritane. Kula niki ketua ipan niku tahun 80. Tahun 80 manten ngoten kula nggih dadi ketua kelompok tani. Tapi situasi sawah itu menipis begitu tempo. Sawah begitu. Macam ini boten enten namine Imam Sujono. Lah, Imam Sujono niku sakdene sampun disade sederek Kuseri sing nanda tangan itu Pak Nugadi, Kali Sapari, Kali Petinggi Parman. Jadi berarti sawah Imam Sujono itu pun boten enten. Niku ditanda tangani Imam Sujono langsung. Asli nggih, asli bapak tangane bapak. Niku dadi kula niku pun masalah sawah niku pun wis memahami lah. Boten. Tahun 89 90 kula niki dados Romo. Dadi kula angkat ya, ceritane tahun itu mantun foto KTP seluruh desa Gebongan. Niku kula nek anggur iki mboten enak. Kula teko awal ten kantor iki kok durung. Lah, kula niku enten buku meja ono arsip KTP desa Gebongan. Timbang anggur kula ndereki arsip kula ngoten. Bareng ndereki arsip kula lajeng niku Asli tangane bapak. Asli, asli. Foto-fotoan Aspal lah. Aku sering pada waktu itu Nurai jenengan niku tumpale terpundi. Termejo jenengan kiambak, termejo kades, Mojo termejo Kato. kato. Tahun pinten Pak nih? Wah masalah. Noten jenengan mulai jabat Oh tadi itu tahun 89. 89 nggih mulai berangkat. Anu terakhir itu mulai Mulai tahun 89 niku bulan pensiun. 11 mulai jadi perangkat. Oh, mulai jadi Perangkat desa. Pensiunnya 2011. pensiun 2011 mulai. Nah, Jadi sebelum mriki sawah bareng kula kulo Jumerlo. Mulane kok ono rame-rame dari saya wis Jono kok. Kok jenenge poket sini mboten enten. Cuma niki saya sing data sawah niku tiyang arek niku supe niku jebloke niku sedo ngoten lho. Nek masa parajian tas iki nggih ngoten nggih rame. Rame amru musuh niku Pak Jitoha. Sing salah ya amru wong gak bisa diakoni. Kalau jupuk bukan seret itu bukan. Ya kok kan cari nyamuk gak duwe iku ngono. Cuma kulo dhewe itu siap-siap lho niku. Nek suwe ya terjatuh. Ngoten lho. Jadi Imam Sujono itu kan tahun 80 kok menjadi ketua IPA pertama kali itu. Kali ngerapor kelompok tani. Itu sangat terdata. Terus namanya Imam Sujono kan pengen mboten enten. Cuma Imam Sujono niku ditumbas Kuseri enten blok kemiri iki lho. Sawah niku dibagi-bagi enten blok Gedung Kepung, blok kemiri, blok etan kuburan, blok di sekolahan. Jadi mboten kok satu lokasi ngoten. Itu ceritanya ngoten, itu masalah sawah. Nah, nek masalah KTP Imam Sujono niku wau. Kula iki enak ungkap-ungkap ngeten iki. Lho. Kok ono KTP Imam Sujono? Tapi gambarnya kok Cak Sanusi. Fotokopi ning kabine LMD. Terus Pak Tarik sapane teko. Lah iki foto siapa iki? Lah iki foto Imam Sujono. Gua gak gambar anu kok. Lah sing gawe sapa iku? Aku gak ngerti cari ya. Ini kulo rek Pak Purwanto iki kali Pak Tarik sapane. Lah sing buka-buka kalau cek manten ngoten iki. Dalam 1 minggu kulo bali mboten enten. Nyap. Nyap. Lah kulo lagi niku Pak Polon niku. Oke. Artinya bapakmu lho jadi Imam Sujono urusan hal itu betul nopo meneh sampe nak kaget mboten iso lho. Saestu niku kula kugem. Ya, niki paling boten penonton titik. Dalam artian nggak mungkin nama Ibrahim ujuk-ujuk nyekel sertifikat terus Makanya niku Pak Kapten. memasukkan ke bank. Karena apa? Itu kan ada titik terang. Ya, dari pemerintah desa sendiri waktu itu jenengan selaku kepala desa kali ada separi yang memasukkan Bapak. bank. Karena apa? Nah itu sudah jelas. Karena apa? Sebelum meninggal Pak Polo juga mendatangi Pak Sanusi, menanyai langsung. Aku ini gak romelo opo. Aku
aku gak anu apa-apa. Terus kabeh nduk Pak Carik, nduk Pak Purwanto. Nah, Pak Purwanto. Bilangnya seperti itu. Monggo, kula kepingin semerap penjelasannya. Ya lagi Pak Lurah, kula piyambak nggih pun matur panjenengan ya. Nek kula dadi kepala desa pada saat itu kula piyambak kan kepengin jembar tahun pinten niku Pak ngoten. Tahun pinten. Terus stempel pinten. Ngoten. Tapi nek kula niku wau diundang Pak Kades mboten dugi. Kula kali Pak Gor niki kan pun gak ada pengacara saat itu. Nek kula panjenengan undang dua kali mboten dugi, kula kan koordinasi kali pengacara kula, Pak. Ngoten. Pak kula undangan teko desa ya apa iku? Gak oleh teko. Kula nggih nurut pengacarane kula nake dugi. Kula malah dijeneni Pak Lurah. Kan boten enak. Kula diambake pun gak ada pengacara. Nah, akhirnya tanggal pinten niku enten undangan piyambake pun dugi ngriki. Namun niku nek kula mboten dugi, kula berarti mboten ngajeni jenengan mboten. Cuma kula macam kali Pak Korek niku pun gak ada pengacara. Dadi piyambake pun gak ada beda. Namun niku kula piyambak damel KTP ini Pak Wijono niku tahun pinten kula piyambak. Ngendi menungso kula iki. Bek niku kula cupik, bek niku kula cupik. Jadi kula piyambak nyetel KTP Mungkin Pak Sanusi jeneng Mang Wijono ini tahun pinten kula niku. Ngeten, makin langsung mawon nggih. Oh, nggih, boten anu nggih, boten istilah yang jelas. Oke, tahun 2015. 2015 jenengan tasih dados anu nggih. Kepala Sekdes nggih. 2013 pun. Ini 2013 menjabat sebagai sekretaris desa Pak Kades. Ya. Ini membuat surat pernyataan jual beli. Ya. Padahal jenengan sudah tahu kalau tanah blok 150 itu sudah bersertifikat. Kenapa di sini kok acuannya masih petok D? Ini loh Pak Lurah, Yun Sewu pada saat saya menjabat kepala desa, Pak Tanggus itu masih urip. Boten nusan itu, pun langsung ngomong kenapa, dasarnya apa? Lagi ini. Pakai dasar ini dasar apa? Karena apa? Nggih ngapunten nek ngomong gak laku lho Pak. Lho mboten ngeten lho Pak Lurah, kula nyampaikan napa enten niki. Nggih, monggo. Enggal nggih. Kula kan takon sepuh rombongan Pak. Dari foto 150 itu 200 bidang. Itu memang sudah bersertifikat Pak. Sudah bersertifikat. Kemudian tahun 80-an itu ada pinjaman dari Binmas PT Pertani pada saat itu Pak. Pada PT Pertani. Dari 200 bidang sertifikat ini dibuat jaminan Pak kepada PT Pertani. Kemudian waktu bayar itu Ini, tolong, saya tidak butuh cerita itu. Ya, ngapunten, saya kan. Yang saya tanyakan, kan sudah tahu kalau tanah itu sudah bersertifikat. Di sini pembuatan jenengan, Pak Purwanto. Kenapa masih acuan nilai petok D? Itu loh pertanyaannya di situ. Tidak usah melebar ke sana-sana. Iya Pak. Menurut saya Pak Kades, pada waktu itu jelas sertifikat sudah tahu pemerintahan desa. Kalau tanah itu sudah bersertifikat, kan gitu. Ya betul. Kenapa kok masih berani Ngomong gak laku ngapunten loh nggih. Ini dan gak lebih laku loh. lebih janggal lagi Pak Kades. Tuntut nih kali. Nggih. Saya gini loh Pak Kades, saya kan nyampaikan dulu Pak. Kalau tidak ditulis dengan letter kan ini tidak ada sertifikat, ada 200 bidang sertifikat ini kembali ke desa itu 165 sertifikat Pak. Yang 35 tidak sampai ke desa. Oke, saya kembali lagi ke letter C ya. Tadi menyampaikan letter C. Atas nama Imam Sujono, ya. Kenapa? Di letter C ini tidak ada bukti kepemilikan tanah sawah. Letter C. Jenengan tadi kan ngomong letter C. Oke, saya sampaikan. Imam Sujono kenapa tidak punya? Di letter C-nya itu tidak ada tanah sawahnya. Ini dikemanakan sama pemerintah desa? Meskipun dijual beberapa orang misalnya, Kan harus tapi ada. nama bapak saya kan tetap ada di letter C itu Pak. Kalau kami kalau memang bisa dijual ke orang lain, ini kan pindah namanya. Iya, dicoret gitu aja namanya bapak Pak. Tapi di sini tetap di kan alam itu ada. nggak ada. Masalah riwayat tanah itu asalnya dari bapak saya itu Ya Pak. betul dia. Iya. Iya, cuma kan Ini, zaman tahu. ngapunten. Ini
Kalau saya ngomong ya, letter C ini sebelum jenengan jabat. Betul, Pak. Iya kan? Ya, betul. Pasti itu. Ya. Loh, di Imam Sujono yang ada cuma tanah pekarangan. Iya, tinggal pekarangan memang gitu. Terus mana tanah sawahnya? Ya, ini kan udah dijual itu. Loh, ngerti, tapi di sini kan tetap ada toh, Pak. Seharusnya di sini tetap muncul. Riwayat tanah asalnya dari Riwayat bapak tanah. gitu. Dijual pun Iya, dijual ke awal. siapa di sini Kan ada kalian. itu pun dijual beberapa orang, tapi nama bapak saya tetap ada, cuma dicoret gitu aja. Sudah dialihkan dibeli siapa kan gitu. Jauh Pak Lurah ya. Memang seperti itu. Letter C ini sudah gaji 3 kali. Yang membuat juga bukan saya. Yang membuat bukan saya. Letter C sudah lagi, sudah 3 kali Pak Lurah. Saya menjabat kepala desa sudah baru letter C itu baru. Tadi 2 kali sudah rusak Pak. Letter C sudah pecah, sudah keluar sudah. Tadi yang membuat letter C itu dari KPPBB Pak pada saat itu. Kalau nanti memang video tidak ada di coret yang lama ini yang ada. Mestinya ada, coret ada. Tapi ini sudah ganti sepertinya Pak. Sudah 3 kali ganti sudah lagi Pak ini. Sekarang saya pertanyaan lagi. Jenengan Pak Purwanto. Iya. Itu punya sawah berapa kita? Kalau saya sekarang sudah punya apa-apa Pak. Duh, awalnya punya berapa Awalnya bidang? 2 saya punya 7 bidang. Punya 7 bidang ya. Betul Pak. Terus dijual kemana saja? Saya jual langsung ke apa buat seluruhnya Pak. 7 bidang. Itu pembelian apa hasil waris atau gimana? Saya Pak pembelian Pak. Iya. Iya. Di sini atas nama jenengan ini yang muncul cuma 5. Salah itu Pak. Loh, saya nggak nyoret. Saya ngomong apa adanya. Nanti ada letter itu. Loh, Itu dia sama dia. loh, ini letter C, ini saya copy. Makanya ini saya tunjukkan. Saya ingin mengurai. Ngantai mau Mbak kali bisa. Garis. Saya ingin mengurai. Loh, ini jenengan cuma ada 5. Loh, ini bukan tulisan saya. Kalau Pak Lurah tidak keberatan ya mau ngomong apa? Sekarang diambil saja buku leternya di desa, diambil buku leternya. Jangan lihatkan pada bapak-bapak ini, biar tahu. Yang mengambil buku leternya di desa sekarang ada. Langsung saya lihatkan kepada bapak-bapak ini, biar tahu. Teh, benar. Pada saat itu kan tanahnya datang di sini, jam buka letter itu Pak. Buka letter itu yang ada bidang itu ada semuanya, bidang juga ada semua tidak lima. Pak Sekdes kan untuk pada saat itu ya Pak, itu Pak. Ada dua bidang di tempat saya, di situ kan Pak, karena bapak-bapak ini biar tahu semuanya. Saya juga pernah dipukul. Ojo ini kalau ojo melanggar tangga. Yang saingan di saingan di Kamar kecil. kan kecil. Anu, baik banget sih dia. Baik banget. Iya, nanti ini. Itu anak itu kan 91 menit 93 bisa digunakan menyetujui Kalau aku tak butuh aku wes dikira mana? usik Yo aku butuh dewe weh. oke deh tahan itu iya itu Tarik ini kan dulu.
ini tadi asli. Yang ngomong punya 7. Punya 7. Nggih. Saya punya 7 memang. Nggih, jenengan punya 7 nggih. Ngapunten kalau masuk. Ngapunten sadurunge Nggih. Pak Purwanto punya 7. Panjenengan ingat pada waktu jenengan diundang masuk ke balai desa ke rumah dinas, ada saya, ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak Suwono, ada jenengan, ada Pak Narto. Eling napa? Pak Suwono? Nggih, eling nggih jenengan. Ketika itu Pak Purwanto saya tanya, Pak Pur yang dijual ke Pak Urip berapa? Pitu Pak. Boto 80 pinten, boto 150 pinten, boto anu pinten. Marungaten sing letter C yang sampean tunjukkan nomor 295. Purwanto Juwairiyah niku asale ndugi pundi Pak Pur? Nggih asli nggak ada nih Purwanto Juwairiyah, dari niku. Mboten nate tumbas ten pundi-pundi, mboten nate. Nggih. Ngapunten. Panjenengan saya badhe banget. Dadah botol 150 pinten Pak Pur? Setunggal. Ngalak ngoten to, dadah setunggal, tetapi ngapunten. Di letter C itu botol 150 ada 2. Ketika tak tunjukkan di fotonya. Nah, terus yang ini punya siapa? Saya enggak tahu, Pak. Pak Purwanto aku enggak tahu. Nah, ngapunten Pak saksine nggih jenengan nggih. Pak Purwanto, Pak Suwono sama Pak Kades. Nah, dengan kata lain, sebenarnya sawah yang panjenengan jual di Bapak Fatul Horid Persil 1S kelas 2 luas 2320 itu secara tidak langsung kemarin saya tanya itu tidak jenengan akui. Itu dari mana? Ini loh Pak Kades. Jadi saya ngomong itu saya punya 7 bidang. Katanya Pak Lurah Pak Lurah. Aku menunjukkan di sini Pak, biar Bapak tahu kalau saya benar-benar punya 7 bidang. Saya ngomong begitu, saya memang beli Pak. Hasilnya beli itu tidak semuanya Pak. Saya beli itu cuma 4 bidang. Dari Pak Sanusi namanya Pak. Dari foto 150, 80, 100 sama 130. Itu cuma dari Pak Sanusi itu 4 bidang Pak. Lainnya punya saya memang itu. Saya tidak ngomong punya foto 152, enggak, cuma 151. Dari 7 bidang ini 150-nya 1, foto 100-nya 3, 130-nya 2, 80-nya 1, Pak. Saya punya 7 bidang itu Pak. Oke, Saya berarti punya 150-nya cuma 1 iya, bidang. 1. Iya, betul Pak, saya enggak ngomong. Pak. Terus di sini itu muncul 2 masalah ini. Enggak mungkin Pak, 1. Loh, Kalau luasnya mungkin bisa dianu Pak. Bisa kena mana letter C Pak. Letter C Ini, tidak sesuai, tidak